Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai Incoterms yang beranggotakan antara lain yang pertama ada Alifian Firdausi, yang kedua ada Afril Sri Rezeki, yang ketiga ada Sally Putri Anggraini. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian Incoterms. ICC awalnya menerbitkan Incoterms pada tahun 1936 dan terus melakukan pembaruan untuk mencerminkan perubahan pada lingkungan perdagangan global. Incoterms adalah ketentuan penjualan yang disetujui oleh pembeli dan penjual barang selama transaksi internasional. Incoterms adalah bagian penting dari perdagangan internasional karena mereka dengan jelas menyatakan tugas, biaya, dan risiko mana yang terkait dengan pembeli dan penjual. Kami di sini ingin menjelaskan apa saja Incoterms pada tahun 2010 dan 2020. Yang pertama, kami akan menjelaskan Incoterms pada tahun 2010. Antara lain ada EXW atau Ex-Work. Ex-Work adalah ketika penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli di tempat penjual atau di tempat lain yang disebutkan, yaitu tempat kerja, pabrik, gudang, dan lain-lain. Penjual tidak perlu memuat barangnya ke kendaraan pengumpul apapun. Mereka juga tidak perlu mengeluarkan izin untuk mengekspor jika izin tersebut berlaku. Selanjutnya ada FCA atau Free Carrier. Penjual menyerahkan barang kepada pengangkut atau orang lain yang dipilih oleh pembeli di tempat penjual atau tempat lain yang disebutkan. Para pihak disarankan untuk menentukan sejelas mungkin titik di tempat penyerahan yang disebutkan, karena risiko beralih ke pembeli pada titik tersebut. Yang ketiga ada FAS atau Free Alongside Ship. Penjual melakukan penyerahan ketika barang ditempatkan di samping kapal, misalnya di dermaga atau tongkang, yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengapalan yang disebutkan. Risiko kehilangan atau kerusakan barang berpindah pada saat produk berada di samping kapal. Pembeli menanggung semua biaya sejak saat itu dan seterusnya. Selanjutnya ada FOB atau Free On Board. Penjual menyerahkan barang-barangnya di atas kapal yang ditunjukkan oleh pembeli di pelabuhan pengapalan yang disebutkan atau membeli barang-barang yang sudah dikirimkan. Risiko kehilangan atau kerusakan barang berpindah pada saat produk berada di atas kapal. Jadi pembeli menanggung semua biaya sejak saat itu dan seterusnya. Selanjutnya ada CFR atau Cost and Freight. Penjual menyerahkan barangnya di atas kapal atau membeli barang yang sudah diserahkan. Risiko kehilangan atau kerusakan barang berpindah pada saat produk berada di atas kapal. Penjual harus mengontrak dan membayar biaya dan transportasi yang diperlukan untuk membawa barang ke pelabuhan tujuan yang disebutkan. CIF, Cost and Freight. Penjual menyerahkan barangnya di atas kapal atau membeli barang yang sudah diserahkan. Risiko kehilangan atau kerusakan barang berpindah pada saat produk berada di kapal. Penjual harus mengontrak dan membayar biaya dan transportasi yang diperlukan untuk membawa barang ke pelabuhan tujuan yang disebutkan. Penjual juga mengontrak perlindungan terhadap asuransi risiko kehilangan atau kerusakan barang selama transportasi oleh pembeli. Pembeli harus memperhatikan bahwa berdasarkan CIF, penjual berkewajiban untuk mendapatkan asuransi hanya pada perlindungan minimum. Jika pembeli ingin mendapatkan lebih banyak perlindungan asuransi, ia perlu menyetujui secara tegas dengan penjual atau membuat pengaturan asuransi tambahannya sendiri. CPT, Carrier P2. Penjual menyerahkan barang kepada pengangkut atau orang lain yang ditunjuk oleh penjual di tempat yang disepakati, jika ada tempat yang disepakati antara para pihak. Penjual harus mengontrak dan membayar biaya pengangkutan yang diperlukan untuk membawa barang ke tempat tujuan yang disebutkan. CIP, Carriage and Insurance P2.
Penjual mempunyai tanggung jawab yang sama dengan CPT, namun mereka juga mengontrak perlindungan asuransi terhadap risiko pembeli atas kehilangan atau kerusakan barang selama pengangkutan. Pembeli harus memperhatikan bahwa berdasarkan CIP, penjual diwajibkan untuk mendapatkan asuransi hanya pada perlindungan minimum. Jika pembeli ingin mendapatkan lebih banyak perlindungan asuransi, ia perlu menyetujui secara tegas dengan penjual atau membuat pengaturan asuransi tambahannya sendiri. Kemudian DAP, dikirim di tempat. Penjual menyerahkan apabila barang telah diserahkan kepada pembeli di atas sarana pengangkut yang tiba dan siap untuk dibongkar di tempat tujuan yang disebutkan. Penjual menanggung semua risiko yang terkait dengan membawa barang ke tempat yang disebutkan. DAT atau Delivered at Terminal. Penjual harus menyerahkan barangnya ke terminal kargo pada saat menangani kiriman angkutan laut, udara, maupun darat. DDP atau Delivery Duty Paid, yaitu tugas terkirim dan dibayar adalah penjual menyerahkan barang-barangnya ketika barang-barang itu sudah diserahkan kepada pembeli. Telah disetujui untuk diimpor dengan alat pengangkut yang tiba dan siap untuk dibongkar di tempat tujuan yang disebutkan. Penjual menanggung semua biaya dan risiko yang timbul dalam membawa barang ke tempat tujuan. Mereka harus mengurus produk tidak hanya untuk ekspor tetapi juga untuk impor, membayar biaya apapun, baik ekspor maupun impor, dan melaksanakan semua formalitas kepabeanan. Incoterms atau International Commercial Terms 2020. Incoterms 2020 adalah revisi terbaru dari Peraturan Perdagangan Internasional yang dikeluarkan oleh ICC. Incoterms 2020 menggantikan Incoterms 2010 dan memberikan panduan yang diperbarui tentang tanggung jawab dan kewajiban pembeli dan penjual dalam perdagangan internasional. DAT atau Delivered at Terminal pada Incoterms 2010 digantikan menjadi DPU Incoterms 2020. Penjual menyerahkan ketika barang setelah dibongkar diserahkan kepada pembeli di tempat tujuan tersebut. Penjual menanggung semua risiko yang terkait dengan pengangkutan barang ke dan pembongkarannya di tempat tujuan yang disebutkan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.